Orang yang mau nonton konten kita, Kang, udah pasti masalahnya gede udah gitu aja. Apakah begitu teman-teman? Ketahuan ya. karena perjalanan ke dalam diri itu nggak bisa kalau tidak diundang oleh penderitaan. Kan? Masya Allah. Nggak bisa. Benar. Nggak bisa. Jadi kalau sekarang orang yang lagi happy, lagi apa? Belum. Mau letting, nggak penting. Mau ngomongin tauhid, nggak penting. Mau ngomongin apa? Nanti. Ketika udah mentok, kejeduk, udah ditipu, udah abis apapun lah ya, kasusnya besar banget, baru pasti nyari ini kan. Iya benar juga ya. At the end, jelas-jelas yang namanya beban ini menyakitkan, memberatkan, tapi di satu sisi juga nggak mau dilepas gitu. Karena kenapa? Nggak tahu cara ngelepasnya. Karena nggak tahu cara ngelepasnya. Dan yang paling penting lagi, nggak sadar, Kang. Nggak sadar bahwa dia punya beban berat. Dia punya beban, tapi dia nggak sadar dia punya beban. Betul. Iya ya, banyak sih kayak gitu, bener kan? Betul. Rugi banget kalau orang terlalu sibuk ngurusin orang lain, sementara dia nggak punya waktu untuk menelaah dirinya gitu. Iya. Dan hari ini kayaknya gitu tuh, Kang. Kita lebih mudah terkoneksi sama orang ya lewat sosial media tadi, tapi sampai susah buat nyambung sama dirinya sendiri. Manusia tidak pernah punya masalah dengan apapun dan siapapun kecuali sama egonya, Kang. Titik. Pertanyaan, Kang, ego di luar atau di dalam? Di dalam dong. Betul nggak? Jadi kalau punya masalah, jangan cari jalan keluar, tapi cari jalan ke dalam. Inner game itu jawabannya. Inner game. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, welcome back. Selamat datang kembali di seri video Inner Game Podcast. Ini adalah tema besar. Di sini kita ngebahas tentang ruang dalam diri. Bagaimana kita menata pikiran, ngasah kolbu, mengelola perasaan untuk jadi manusia yang lebih baik, lebih produktif, lebih bahagia, lebih damai insya Allah. Dan seperti biasa, di setiap seri video Inner Game Podcast ini, kita berusaha menghadirkan tokoh inspiratif yang mudah-mudahan kita bisa ambil ilmu dari bintang tamu kita kali ini. Karena kalau ngomongin inner game itu erat kaitannya dengan spirituality, kesadaran. Nah, dengan siapa kita akan ngobrol di video kali ini? Saya terus terang semangat nih kalau sesi podcast, karena ini kesempatan buat saya nyerap ilmu ya, belajar dari banyak orang, termasuk dari beliau yang insya Allah hari ini kita akan coba gali ilmunya. Kita akan ngobrol dengan Kang Abu Marlo. Assalamualaikum Kang Abu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, hatur nuhun, Kang. Aduh, sayang terima kasih, Kang. Tadi di awal ada tokoh-tokoh segala, saya mah padahal bukan siapa-siapa juga gitu kan. Konten-kontennya Kang Abu ini udah mulai merasuk ke beranda-beranda saya nih, Kang. Masya Allah. Merasuk ya. Ada banyak banget ilmu positif ya, satu perspektif yang menarik nih. Makanya langsung saya kontak Kang Abu, Kang, ketemuan yuk, kita podcast bareng. Makasih ya, Kang. Oke. Udah diterima, langsung dikasih makan tadi, Masya Allah, alhamdulillah. Kang Abu, boleh kenalan dulu, Kang. Aktivitas sekarang apa? Sebelum kenalan, saya sebenarnya kaget banget sih. Jadi satu hari gitu ya, dapat DM dari ustadz terkenal, coba kebayang nggak? Nih yang teman-teman saya, audiens saya tuh selalu mention Kang Sony gitu ya. Saya panggil Kang aja nggak apa-apa ya. Bangga. Kang Sony gitu, bahwa wah ini ada Kang Sony, pernah ngelihat nggak, pernah dengar nggak? Wah ini saya lihat kontennya, saya lihat pokoknya isi dari Instagram gitu ya. Dan saya lihat juga udah mulai ber-YouTuberia nih ya sekarang. Baru mulai gitu nih. Baru mulai. Tapi very good start, Kang. Itu mulai aja udah ya 90.000 gitu yang nonton ya. Wah keren banget. Dan Kang Sony ini banyak menginspirasi banyak orang saya rasa. Dan di hari itu kaget sekali gitu ya teman-teman yang menyaksikan ini. Tiba-tiba ada yang ngajak ngobrol saya, dan ternyata Kang Sony ini ngajak ngobrol, terus ya saya dengan senang hati gitu ya. Karena balik lagi ya bahwa passion saya juga adalah belajar gitu. Jadi sebenarnya yang harusnya berterima kasih dan bersyukur tuh saya. Masya Allah. Karena didatangi sama orang yang berilmu untuk datang untuk kita belajar, dan saya rasa kita di sini belajar sama-sama. Masya gitu. Allah. Gitu, Kang. Hatur nuhun, Kang Abu. Memang nuhun. tadi sempat ngobrol, nggak mau disebut guru beliau nih. Padahal beliau gurunya banyak orang juga. Ya, pembelajar sejati, Masya Allah. Kan tagline-nya gini, Kang. Nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa, Kang. Itu nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, bukan siapa-siapa. Masya Allah, itu kan mentalitas hamba banget, Masya Allah. Biasanya gitu-gitu ditolong sama Allah terus, kan. Mangga Kang Abu, ya apa nih sekarang kesibukannya? Saya tuh basically magician, Kang. Saya tuh magician. Kan pesulap kan, jadi saya dulu jebolan The Master RCTI gitu ya. Di season 1 saya runner up waktu itu, zamannya Josandi yang pemenang.
Saya S1 di Unpar Ekonomi. Oke. Saya ambil S2 MBA ITB 2005 ekonomi lulus, 2008 saya MBA lulus gitu. Terus saya masuk ke dunia entertain udah hampir 13 tahun, 13 tahun lah ya. Jadi saya ternyata passionnya ada di entertain gitu. Oke. Jadi saya menyadari dari kecil bahwa saya tuh senang sekali menghibur orang, Kang. Senang menghibur orang. Senang menghibur orang. Jadi menghibur orang to entertain itu adalah sesuatu yang membuat saya sangat bahagia gitu. Jadi saya berusaha dimanapun saya ada, orang tuh terhibur dengan keberadaan saya gitu, Kang. Itu yang saya sadari tentang si passion gitu. Nah, di tahun 2010-2011 tuh biasa, Kang, ya, ada perguncangan anak muda teh gini, Kang. Di mana masih muda itu ya? Muda. Anyway sekarang juga masih muda sih. Cuman penontonnya tua-tua gitu ya. Oke, jadi di tahun 2010 saya mengalami turbulence, Kang. Oke. Jadi saya sebut itu sebagai toxic toxic sukses lah, Kang. Oh, menarik nih. Jadi kalau Kang Sony pernah dengar ada penelitian disebut dengan toxic sukses. Yes. Kita tahu bahwa 100 orang yang paling sukses di dunia diteliti, ternyata 90% mereka stres dan depresi, Kang. Iya, iya. Itu di puncak dari puncaknya ternyata 90% not happy gitu. Yes. Dan saya mengalami itu. Itu tahun itu berarti antum sudah dikatakan sukses lah ya? Saya terkenal udah, Kang. Iya. Terkenal udah gitu. Duit banyak lah ya. Istri udah ada gitu. Rumah ada, mobil ada gitu. Maksudnya di tahapan itu adalah tahapan yang saya rasa semua orang pengen seperti saya gitu. Oke. Tapi saat itu saya yang semua orang pengen kayak saya, kok saya jadi kayak nggak hidup gitu, Kang. Oke. Kok saya jadi hampa gitu, jadi nggak fulfill gitu bahasanya. Nah, ternyata yang menarik adalah ketika pada saat itu saya selalu mencapai, meraih keluar, saya lupa bahwa kesejatian itu nggak pernah ada di luar gitu. Saya tidak menyadari dan tidak mengerti pada saat itu membedakan mana bahagia dan senang gitu. Pleasure and happiness. Pleasure and happiness. Dan yang saya cari itu pleasure terus gitu. Iya, iya. Makanya punya 5 pengen 10. Punya 10 pengen 15. Punya 15 tetap ngerasa nggak cukup gitu. Iya, iya. Nah, di tahapan itu saya mulai mencari bahwa kayaknya ada sesuatu yang lebih profound gitu. Ada sesuatu yang lebih dalam yang perlu saya cari deh. Jadi selama ini saya mencari keluar, tetapi yang tidak pernah saya cari adalah diri saya sendiri gitu, Kang. Masya Allah. Cocok temanya inner game berarti, Kang. Inner game. Masya Allah. Kebetulan saya pernah punya program namanya Inner Heart Talk, Kang. Jadi ini similar sekali gitu ya. Bicara tentang inner itu karena kata kuncinya bahwa segala bentuk apapun perjalanan itu sebetulnya tidak ada sih. Esensial dari perjalanan kita sebagai manusia itu sebetulnya adalah bukan keluar tetapi ke dalam, kan. Yes. Bagaimana kita menemukan si kesejatian itu yang di dalam gitu. Karena di luar ini kan maya ya, illusion gitu. Bahwa ketika kita terjebak dengan illusion yang ada di luar, kita melupakan kontrol yang sejati itu sebenarnya ada di dalam gitu. Dan sekarang banyak orang terjebak ya, Kang? Ya betul sih. Itu yang terjadi sih. Sekarang kan maya, saya nyebutnya maya kuadrat gitu. Ketika orang lupa tentang siapa diri sejatinya misalkan, dia menyangka bahwa dia adalah pikirannya, itu yang paling dekat aja. Dia menyangka bahwa dia adalah perasaan dan emotion gitu. Apalagi sekarang kita ngelihat sesuatu tuh nggak langsung, tapi kita ngelihat lewat layar HP gitu, kan. Iya. Gitu ya. Kita tahu singa di gambarnya, kita tahu kebun binatang di gambarnya. Jadi kenapa orang shock sekarang ketika dia tahu semuanya di layar, begitu ketemu singa di kebun binatang beneran dia stres gitu. Iya. Karena di sini ada boundary antara nature yang sebenarnya dan ini kita cuman menikmati dengan gambar gitu. Iya. Nah itu yang sedang terjadi sih. Nah, singkat cerita kalau kembali ke perjalanan saya, dari tahun 2010 saya research, Kang. Jadi kayaknya harus melakukan sesuatu yang ya balik lagi ya. Hal untuk bisa meningkatkan diri adalah melakukan yang berbeda dari sebelumnya gitu. Oke. Dan pada saat itu saya punya satu prinsip bahwa kalau kamu takut melakukan itu, justru itulah yang saat itu kamu penting untuk lakukan. Oh, menarik. Coba gimana? Kalau kita takut melakukan sesuatu, jangan-jangan itu yang paling penting harus kita lakukan. Itu yang paling penting harus kita. Saya kasih contoh, Kang. Di tahun 2013 tuh saya menantang diri saya untuk bikin buku, Kang. Oke. Dan pada saat itu bikin buku adalah ketakutan buat saya. Ya itu tadi. Kenapa? Takutnya apa? Overthinking tadi. Siapa yang mau baca, bukunya keren atau enggak. Iya. Kalau nggak keren kan jadi gimana? Reputasi gitu, Kang. Padahal sudah terkenal waktu itu ya? Sebagai The Master ya. Iya, The Master. Pada saat itu ya. The Master 2013 gitu. Ya? 2013 gitu. Nah, jadi waktu turbulence itu saya banyak belajar lah ya. Dan saya pengen membuat pembelajaran ini juga nggak buat saya gitu. Karena saya mikir gini, Kang. Begitu orang nyampe pada titik ini, saya rasa bakal banyak orang yang membutuhkan ini gitu.
Oke. Mungkin saya cuma duluan aja nyampe gitu. Iya, iya. Makanya saya selalu berusaha menghormati siapapun karena buat saya tidak ada yang hebat dan yang nggak hebat. Yang ada adalah terlatih atau tidak gitu. Oke. Concernnya pada terlatih atau tidak. Mungkin saya cuma duluan tahu, nggak lebih hebat juga sih. Nah, saya yang sebagai duluan tahu, saya punya rasa bahwa kayaknya penting deh untuk saya bagikan gitu. Nah, waktu itu tuh muncul ide tuh, pengen bikin buku gitu. Tapi ketakutan Kang. Nah ini saya paksain. Nah jadi kita tahu bahwa bertumbuhnya hidup adalah melepaskan kebiasaan lama gitu. Wow, keren nih. Mau nggak mau gitu. Dan akhirnya waktu itu saya takut nulis, saya takut apa dan lain. Nah saya selalu mencoba sesuatu yang saya takuti gitu Kang. Iya. Gitu. Makanya ketika saya mencoba sesuatu yang saya takuti, saya akan mendapatkan pengalaman yang ekstrim di situ. Kebayang saya yang saya takutin untuk ngetik lah, untuk menulis apa dan lain-lain, tapi ya saya belajar dan akhirnya ya saya bisa menguasai gitu. Nah di tahapan itu akhirnya terciptalah buku pertama judulnya Hukum Langit. Buku kedua kemarin di pandemi keluar juga namanya Mind Blowing. 3, 4, dan 5 lagi ongoing proses gitu. Ya, akhirnya sekarang jadi kecanduan bikin buku kan. Masya Allah. Sama kayak dulu lah Kang. Iya. Dulu tuh demam panggung. Oke. Makin kesini kalau nggak ada panggung demam gitu. Pokoknya cari panggung terus ya. Masya Allah. Ya memang menarik ya. Saya juga tadi saya bilang ya, konten-konten positif dari Kang Abu ini suka udah mulai muncul di beranda nih. Karena mungkin ada beberapa persamaan Kang dari yang sedang saya kaji juga. Kalau ngomongin inner game itu ada satu tema nih Kang yang mudah-mudahan bisa kita explore di video kali ini tentang letting go. Yes. Tentang letting go. Saya lagi senang banget ngedalemin gitu ya, ngupas tentang bab ini ya. Mungkin kalau secara gambaran besar kita udah sering denger lah ya. Tapi ketika saya mulai mengkaji lebih dalam, mulai ketemu banyak tuh konten-konten dari Kang Abu tuh. Makanya wah ini kayaknya asik nih bahas ini bareng Kang Abu nih. Gimana Kang? Kenapa ini penting sih? Kenapa antum mengangkat ini jadi satu tema yang kayaknya sering antum bahas juga nih ya? Oh iya. Kita mulai dari why. Kenapa ini penting? Oke, gini. Berangkat dari pengalaman saya ketika bikin konten Kang. Oke. Jadi gini. Konten-konten inner game, konten-konten inner heart talk, konten-konten yang inner ke dalam dan lain-lain, ini konten yang sangat spesifik Kang. Spesifik. Jadi kalau di marketing itu kan ada segmenting, targeting, positioning. Ini niche banget. Oke. Kenapa? Orang yang mau nonton konten kita Kang, udah pasti masalahnya gede udah gitu aja. Apakah begitu teman-teman? Ketahuan ya. karena perjalanan ke dalam diri itu nggak bisa kalau tidak diundang oleh penderitaan. Masya Allah. Nggak bisa. Benar. Nggak bisa. Jadi kalau sekarang orang yang lagi happy lagi apa belum mau letting nggak penting. Mau ngomongin tauhid nggak penting. Mau ngomongin apa nanti ketika udah mentok, kejeduk, udah ditipu, udah habis apapun lah ya, kasusnya besar banget, baru pasti nyari ini kan. Iya benar juga ya. At the end. Benar juga. Iya. Jadi letting go lah, inner game dan seterusnya. Ini sebetulnya adalah obat terakhir Kang. Iya. Tontonan terakhir ketika orang memang udah dapat permasalahan besar. Digoncang. Saya tuh punya live TikTok Kang. Letting go itu alhamdulillah setiap saya live itu lebih dari 1.000 orang yang nonton bareng gitu. Itu berarti orang bermasalah juga. Nah itu yang mau saya cerita. Dan itu saya berarti lagi menghadapi 1.000 orang yang punya masalah. Iya benar. Jadi kalau tadi bertanya why, nah gini Kang. Sekarang ketika kita bicara dalam konteks yang namanya sosial media, sosial media ini punya currency Kang. Currency-nya adalah subscriber yang banyak, viewers yang banyak. Oke. Nah, di satu sisi ketika ada viewersnya banyak dengan konteks letupan viral saat itu, dia akan habis dan selesai Kang. Tapi saya punya satu perspektif bahwa saya pengen bikin konten yang tidak melakukan letupan viral saat ini, tapi lasting Kang. Lebih long lasting. Long lasting. Karena letting go mau dibahas hari ini, tahun depan, 100 tahun lagi orang pasti butuh. Kepake. Jadi saya sekarang lagi nanam investment Kang. Investment untuk apa? Investment untuk consciousness gitu. Sehingga tubuh fisik saya udah nggak ada, tapi concern dari apa yang dibahas ini akan menjadi sesuatu yang akan sangat lasting sekali. Amal jariah tuh. Kita bicara amal jariah lah gitu ya kira-kira. Nah, jadi kalau tadi Kang Sony bicara why-nya, karena balik lagi sih Kang, saya selalu gini, saya tuh pertama sangat sulit untuk percaya tanpa mengalami Kang. Karena once tidak mengalami, ya nggak akan ada pembuktian gitu. Nah, dan yang menarik adalah buat saya the good content adalah, makanya saya selalu bilang bahwa masalah itu berkah Kang. Masalah itu berkah. Karena dengan masalah kita bisa bikin konten. Contoh. Saya punya masalah. Saya nyari solusinya.
ketika solusinya dapat, saya bisa ceritain nih. Iya. Dan cerita itu yang dibutuhkan, Kang. Iya. Dan letting go itu kan letting go racikan saya lah ya, Kang. Iya, Meskipun itu dari Hawkins, Iya. tapi saya masukin tasawuf di situ, saya masukin Vedanta di situ, saya perspektifnya saya masukin dari apa yang benar-benar saya alami gitu. Nah, ternyata ketika saya bisa melampaui satu masalah saya dan saya berhasil dan saya bisa ceritain, ternyata banyak orang yang butuh cara ini, Kang. Oke. Nah, jadi kenapa waktu itu saya start kayaknya orang perlu deh, itu nomor satu. Nah, kenapa orang perlu? Kenapa kita perlu letting go sih, Kang Abu? Karena kalau kita nggak pernah letting go, kita nggak akan bisa bertumbuh, Kang. Ah, itu dia. Kita nggak akan bisa lebih baik gitu. Nah, yang kedua alasan saya, kita tahu bahwa nilai literasi masyarakat kita tuh rendah banget. Yes. Orang malas baca buku, Kang. Yes. Ya udahlah, daripada lu pada malas baca, gua bacain, lu nonton gitu. Iya benar. Masa nonton aja nggak mau gitu, Kang? Benar. Iya. Itu basic idenya pada saat itu. Jadi saya juga punya kedisiplinan untuk terus baca. Dan yang nonton juga mungkin malas baca, tapi auditorinya bisa dipakai gitu. Dan kita bisa belajar bareng gitu. Nah, dan yang ketiga yang paling penting, Kang, kita tahu bahwa teknologi paling canggih sesemesta raya itu adalah diri kita sebagai manusia, Kang. Kita adalah the most sophisticated teknologi yang pernah ada di semesta raya. Ahsani Taqwim. Ahsani Taqwim, coba kebayang nggak, Kang? Jadi kalau kita bicara dalam konteks Ahsani Taqwim itu best of the best of the best. Yes. Tapi pertanyaannya, katakanlah ini superkomputer, tapi nggak tahu keyboardnya di mana, Kang, nggak tahu programnya gimana, nggak tahu cara makainya gimana. Dan banyak orang kayak gitu ya. Pastinya menariknya begitu, Kang. Iya. Saya beli iPad 20 juta. Iya. Terus kalau saya nggak tahu kegunaannya, saya pakai ngiris bawang di sini kan sayang, Kang. Iya ya. Betul nggak? Iya. Sehingga ketika kita lupa bahwa ini teknologi yang sangat canggih, terdepan, tapi masa dipakai ngeluh terus sih, Kang? Iya. Masa dipakai untuk khawatir terus sih gitu? Padahal banyak potensi yang kita nggak tahu, banyak sesuatu yang kita belum dalami, dan semua yang kita tidak masuk kepada potensi-potensi alamiah kita. Karena kenapa? Karena kita tidak letting go gitu. Iya. Karena semakin kita tidak letting go, semakin kita akan sulit menemukan passion. Berarti lawan dari letting go tuh menggenggam erat gitu. Lawan dari letting go itu adalah attachment. Melekat. Gitu. Melekat itu artinya kan concernnya adalah bagaimana dia intinya tidak bertumbuh aja gitu, Kang. Yang gini lah. Kalau kita mau naik gunung, Kang, concern berat itu ketika bawa beban, kan tinggal dilepasin gitu. Iya. Nah sekarang ranselnya berat banget, terus komplain tiap hari, aku berat banget, ya turunin aja Tapi nggak mau dilepas. Tapi nggak mau dilepas gitu. Iya. Lucu kan? Iya. Jelas-jelas yang namanya beban ini menyakitkan, memberatkan, tapi di satu sisi juga nggak mau dilepas gitu. Karena kenapa? Nggak tahu cara ngelepasnya. Karena nggak tahu cara ngelepasnya. Dan yang paling penting lagi, nggak sadar, Kang. Nggak sadar bahwa dia punya beban berat. Dia punya beban, tapi dia nggak sadar dia punya beban. Betul. Iya ya, banyak sih kayak gitu, bener kan? Betul. Karena nanti kita bisa bahas spesifik kenapa banyak kita nggak taunya, karena kita akan masuk ke dalam beberapa alam, katakanlah ada conscious, subconscious, unconscious gitu. Dimana kita tahu bahwa alam tidak sadar kita tuh lebih banyak sekali memorinya daripada alam sadar kita. Gitu. Jadi maksud saya gini, Kang. Rugi banget kalau orang terlalu sibuk ngurusin orang lain, sementara dia nggak punya waktu untuk menelaah dirinya gitu. Iya. Dan hari ini kayaknya gitu tuh, Kang. Kita lebih mudah terkoneksi sama orang ya lewat sosial media tadi, tapi sampai susah buat nyambung sama dirinya sendiri. Iya. Dan itu habits, Kang. Habit itu ya? Udah habits dan dilakukannya secara community lagi. Oke. Dan ketika itu dilakukan, semua orang melakukan, ya terciptalah sesuatu yang swarm. Ya swarm tuh kolektif gitu. Kebayang gak, Kang? Sudah menjadi sebuah kecerdasan kolektif untuk kepo sama orang lain. Kan masyarakat kita tuh keponya dahsyat banget, Kang. Wah, dahsyat. Knowing every particular object, pengen tahu gitu. Dan judgment gitu. Nah itu dia. Udah deh. Iya. Udah deh gitu. Nah jadi kalau kembali ke why tadi, why pertama setidaknya saya meninggalkan sebuah karya yang bermanfaat, Kang. Dan saya rasa karya yang paling bermanfaat bukan saya ninggalin sebuah materi, tetapi software untuk mengenal diri gitu. Karena begitu software untuk mengenal dirinya dapat, diinstal, itu akan lasting gitu, Kang. Saya rasa concernnya ada di situ sih. Oke, baik. Setelah why berarti berikutnya what nih, Kang? Apa itu? Bagaimana antum mendefinisikan letting go? Oke. Kita bicara letting go, kita harus ngebedah dulu diri, Kang. Ngebedah diri dulu ya? Nah, kita tahu tentang satu statement dalam perspektif bahasa Arab itu disebut man arafah nafsah. Yes. Faqad arafah robah gitu ya. Kalau pinjam dari Temple of Apollo, Socrates itu kan ada
who am I gitu Who ya. am I? Who am I atau what are you gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan perennial kalau dalam bahasa filsafat itu disebut perennial itu kan sesuatu yang tidak ada ujungnya kan. Pertanyaan tentang mengenal jati diri kan. Siapa aku gitu kan. Secara eksistensial lah gitu ya kira-kira. Nah, hal yang paling menarik adalah ketika kita tidak menyadari konsistensi kita sebagai manusia, kita tuh apa sih sebenarnya? Karena kan balik lagi ya kalau kita bicara dalam perspektif ini bahwa kita kan bukan hanya tubuh fisik kan. Bukan hanya fisik. Ya. Dan kalau kita menyadari bahwa sakit fisik itu cuma 10-15%. Tapi yang penyebab sakit itu adalah justru dari mental. Ya, setuju. Dari non fisiknya gitu. Makanya leluhur kita ini udah sangat jagoan banget gitu. Makanya tiap upacara kan kita nyanyi ya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwanya dulu. Jiwanya dulu. Baru raganya. Baru raganya. Iya. Makanya sakit jiwa tuh menarik gitu. Iya. Tapi anyway ya saya selalu mengatakan bahwa bumi ini adalah rumah sakit jiwa besar sih Kang. Setiap orang sakit jiwa dengan kadarnya masing-masing gitu. Iya. Dan kita semua adalah pembelajar di sini anyway. Nah, jadi kalau saya mau bicara tentang what-nya adalah letting go itu berbicara tentang software engineering Kang. Kan kalau komputer ini adalah hardware, Iya. Mac OS itu adalah softwarenya. Iya. Akang kalau softwarenya nggak ada atau nggak diberesin, ya nggak akan mungkin bisa keluar program, betul nggak? Iya. Dan kalau di dalamnya banyak virus, nggak bisa gitu. Iya. Nah, saya straight to the point karena kalau mau ngomongin ini detail, kita perlu waktu 4 jam, Kang. Siap. Panjang. Nanti kita bikin lagi sama Kang Abu. Ya, ini icip-icip dulu Iya, aja ya. icip-icip dulu. Soalnya sekarang episode 22 aja baru bahas bab 2, Kang. Wow. Itu tuh nggak beres-beres dan penting banget ritual sesuatu yang simple tapi mengena gitu kan. Yes, betul. Karena daripada kita ngeberesin bukunya habis, tamat tapi nggak jadi aplikasi juga buat apa gitu. Nah, singkat cerita Kang, banyak orang tidak mengenali siapa dirinya terutama softwarenya. Jadi saya membagi 3 Kang. Ada body, ada jiwa, Iya. which is bisa disebut nafs, Nafs. which is bisa disebut juga manas. Iya. Dan ini ada the true self kita yang disebut dengan ruh lah gitu kira-kira. Jadi kalau dalam perspektif teologis tasawuf itu kan ada jisim, nafs, ruh gitu kira-kira. Atau disebut body, soul, spirit gitulah kira-kira. Nah, sebetulnya yang paling penting untuk kita dalam tanda petik regulasi adalah yang bagian tengah ini kan. Nah, si manas ini, si nafs ini at least ada segitiga gitu. Namanya PPE saya singkatkan. Pikiran, perasaan, emosi. Itu inner game tuh. Ya, inner game di situ. Jadi once kita nggak ngerti cara kerja pikiran, perasaan, emosi, kita pasti nggak akan tahu bagaimana cara kita bekerja, Kang. Iya. Ya, gitu ya kira-kira. Nah, saya kasih contoh, Kang. Segala bentuk apapun yang kita lakukan itu pasti datang dari pikiran, Kang. Yes. Pasti, Kang. Makanya kalau kita tahu bahwa setiap orang terlahir itu pasti dia memegang nilai. Value. Maka value menjadi moral, moral yang dikerjakan jadi etik, etik yang dilakukan ulang-ulang jadi integrity. Dan ini kadang-kadang ya maaf ya nggak terlalu signifikan juga sih. Makanya maaf ya orang religius belum tentu moralnya bagus. Iya. Orang beragama belum tentu moralnya bagus. Iya. Padahal nilainya bagus gitu. Kenapa? Karena nggak ada synchronize antara nilainya, moralitasnya, etik atau akhlaknya, dan di sini integritasnya. Nggak ada synchronize. Nggak ada sinkronisasi dengan apa? Dengan software, Kang. Contoh sederhana. Saya mau ngerjain sesuatu, itu based on apa coba? Pikiran kan? Iya. Pertanyaan. Pikiran dipengaruhi sama apa? Perasaan. Perasaan dipengaruhi sama apa? Emosi. Jadi kalau emosinya nggak beres, perasaan pasti nggak beres, pikiran pasti nggak beres, perilaku pasti nggak beres. Iya. Betul nggak, Kang? Iya. Nah, sekarang pertanyaannya kalau di perasaan sama emosinya banyak virus, berarti pikirannya kan otomatis banyak virus, Kang. Gitu kira-kira. Nah, jadi singkat cerita, what is letting go? Letting go adalah melepaskan semua virus-virus manas, supaya punya clear thinking, supaya bisa melakukan sesuatu. Ya kalau kita bicara akhlak yang baik gitulah kira-kira. Contoh virusnya apa aja, Kang Abu? Menarik nih. Contoh virusnya adalah trauma misalnya, Kang. Contoh virusnya adalah luka masa kecil misalnya. Itu tuh virus-virus yang dahsyat banget. Iya. Karena nanti kita, anyway Kang, kita tahu ya bahwa kita sama simpanse cuma beda 1,23%. Ya. Dan pembedanya itu kita hanya diberi akal, Kang. Dan yang menarik, orang hari ini tuh banyak tidak menggunakan akal. Iya. Karena dia menggunakan habitsnya. Iya. Maka lebih banyak duluan ngomong daripada mikir, daripada mikir dulu baru ngomong. So that's why chaotic
ribut, semuanya itu gara-gara apa? Gara-gara kita tidak menggunakan akal gitu. Nah, artinya kalau tadi bicara tentang apa sih atau dari mana sih si virus-virus itu ada? Nomor satu, kita ini selalu dilimpahkan virus dari siapa? Nomor satu, figur otoritas, Kang. Figur otoritas. Orang tua, Kang. Mau nggak mau? Iya. Suka nggak suka, orang tua kita adalah pemberi virus besar terhadap diri kita, terhadap jiwa kita, Kang. Oke. Itu nomor satu. Yang kedua, lingkungan. Yang ketiga, figur otoritas yang lain, guru. Iya. Siapapun yang kita anggap figur otoritas itu bisa membuat virus untuk kita. Ada potensi ngasih virus. Ada potensi. Karena kenapa? Begitu figur otoritas itu ngomong, Kang, critical thinking kita off. Iya. Dan kita langsung nerima sebagai belief system. Betul. Jadi dia ngomong apa, ikutin. Iya. Dia ngomong apa, ikutin. Di situ critical thinking nggak nyala gitu. Iya. Nah nanti crash gitu kira-kira. Nah artinya apa? Ini semua kalau saya mau sederhanakan, virusnya datang dari mana? Memori. Nah, saya komain, Kang. Dua potensi besar yang diberikan Allah lah ya kalau dalam perspektif ini gitu kepada manusia itu ada dua, Kang. Makanya disebut khalifah lah ya. Iya. Satu memori, dua imajinasi, Kang. Dan ini tidak dimiliki sehebat manusia gitu. Iya. Jadi dengan memori kita bisa menyimpan, dengan imajinasi kita bisa creation gitu. Yang menarik adalah ini adalah alat untuk melakukan sebuah kreasi, alat untuk melakukan sebuah penemuan, tapi justru malah menjadi senjata yang membunuh diri kita, Kang. Senjata makan Tuhan. Oke. Jadi sekarang banyak banget orang bermasalah sama memorinya dan imajinasinya. Di mana memori adalah masa lalu, imajinasi adalah masa depan. Jadi virusnya apa? Kejebak di masa lalu, mencemaskan masa depan. Masa depan. Iya. Masalahnya 5 tahun lalu masih ribet hari ini, Kang. Dan yang belum terjadi udah pusing hari ini. Iya benar. That's the real problem gitu. Iya. Jadi sumber virus adalah ketika kita tidak mengerti penelahan bagaimana emosi bekerja, perasaan bekerja, pikiran bekerja, dan manas dalam holistik gitu. Iya. Itu yang jadi real problem, Kang. Masya Allah. Gitu, Kang. Dan Kang Abu sering menemukan contoh seperti itu ya? Orang-orang yang ditemuin selama ini. Kang, maaf ya, 99% permasalahan orang dari mana? Mindset, Kang. Iya. Semuanya dari situ. Berarti kalau mindsetnya nggak beres, dia nggak bisa meregulasi perasaan. Iya. Berarti kalau perasaannya nggak beres, berarti regulasi emosinya kan nggak oke, Kang. Sementara regulasi emosi kaitannya sama tubuh fisik, kan. Iya. Jadi kalau saya boleh kasih analogi gini, Kang. Tubuh, kelingking, pikiran, perasaan, energi, kesadaran. Oke. Kebanyakan tuh gini, Kang. Kesadarannya jadi Tutup. Nah, letting go melepaskan yang 4 supaya kesadarannya pindah ke depan. Oke. Sehingga ketika kesadarannya di sini, semua dikontrol oleh kesadaran ini gitu. Kan kalau dalam perspektif tauhid ini tuh ilah-ilah semua. Maka la ilah. Yang ada apa? Kesadaran gitu. Masya Allah. Once ini semua kita kontrol dengan kesadaran, bahwa bukan pikiranku yang mengontrolku, bukan perasaanku yang mengontrolku, tapi aku yang mengontrol pikiran. Iya, itu dalam kendali kita. Dalam kendali kita. Iya. Makanya kita yang memegang penuh remote hidup kita, Kang. Iya. Makanya istilah saya gini, Kang. Hari ini tuh banyak banget orang nyimpen remote control happiness-nya di orang lain. Betul, di mulut orang, pengakuan orang, validasi orang, iya. Dan kita tuh minjem identitas dari mereka. Minjem identitas. Mereka ngomong apa, kita anggap bahwa itu adalah diri kita. Gitu. Iya. Termasuk pujian juga ya? Semuanya, Kang. Iya. Semuanya. Bukan hanya celaan, pujian juga kadang-kadang bikin kita pasti. Maka di dalam kesadaran tidak ada pujian yang lebih baik dan tidak ada hinaan yang lebih buruk. Karena kenapa? Dua-duanya realitas, Kang. Iya. Gitu. Dua-duanya cuman suara, dua-duanya cuman informasi gitu. Iya. Makanya bukan apa yang datang, tapi bagaimana kita bereaksi terhadap yang datang. Itu dia. Reaksi ini yang kita penting atau letting go tuh ajarin gitu, Kang. Oh iya. Kira-kira gitu, Kang. Masya Allah, luar biasa ya teman-teman sekalian. Berarti langsung masuk ke pertanyaan kuncinya nih, Kang Abu. Bagaimana kita ngebangun melatih diri untuk bisa letting go? Itu mulai dari mana, Kang? Latihannya kayak gimana tuh? Oke, saya akan selalu ngejawab dengan pertanyaan retorika, Kang. Oke. Gimana caranya? Latihan, Kang. Yes. Selesai. Karena tidak ada yang bisa karena tidak latihan, nggak mungkin. Gitu. Karena balik lagi ya, kalau kita nggak punya mindset latihan, kita akan selalu ngomong nggak bisa susah, gitu. Dan concernnya adalah practicing gitu. Karena latihan itu kan sebuah proses. Iya. Proses gitu. Dan ketika kita mulai mencintai prosesnya, hasil udah nggak penting, Kang. Dan begitu kita mementingkan hasil, kita nggak mencintai proses gitu. Jadi straight to the point, kalau Akang tanya gimananya, saya akan ngasih kuncinya dulu, latihan dulu aja. Itu satu, Kang. Yeah. Nah, sekarang kita bicara mekanisme gitu. Nah. Gini, Kang.
kenapa seseorang bisa terjebak di masa lalu? Satu, Kang. Karena ada sesuatu yang belum dia terima, Kang. Yes. Betul nggak? Nggak mau terima dia. Nggak mau terima. Iya. Sekarang Akang lihat yang berantem aja. Saya nggak terima. Nah, nggak terima gimana orang realitasnya begitu. Betul nggak, Kang? Iya. Jadi kata kuncinya adalah penolakan terhadap realitas. Iya benar. Clear ya? Jadi masa lalu tuh ya. Masa lalu nih. Menolak dia. Masa depan sama. Sama juga ya. Orang belum ada kok. Iya, Kan masa depan mah nggak ada, Kang, sebetulnya. Iya. Betul nggak? Iya. Kalau kita menyadari dalam level kesadaran bahwa masa lalu nggak ada, saya ngomong waktu itu udah masa lampau. Iya. Besok nggak ada. Iya. Karena kenapa? Hidup itu cuma di sini sekarang saat ini gitu. Iya. Gitu. Nah, tapi karena kita punya pikiran di mana di satu sisi adalah membantu survival mode, Iya. tapi kita dikuasai oleh pikiran gitu. Maka bagaimana menguasai pikiran, perasaan dan emosi gitu. Nah, saya balik dulu ke metodologinya, Kang. Iya. Oke. Berarti kan pertanyaannya, Kang, gimana saya mau letting go Iya. kalau saya nggak punya pengetahuannya? Makanya saya suka nanya ke orang-orang, kamu suka marah nggak? Suka. Kenapa marah? Ya karena itu, ina itu. Bukan. Awal dari marah karena aku tidak mengerti, Kang. Jadi kan kenapa orang bisa benci, marah, bete, judgement, nggak terima? Satu kuncinya, Kang. Nggak ngerti. Tidak ada pengertian. Mungkin kalau statementnya Quran itu kan ada kata-kata alif lam ro tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyal la'alakum. Di sini ada kalimat terakhirnya takilun, to be understand gitu. Understanding is the best gitu, kan. Pertanyaannya, gimana saya mau mengerti kalau saya nggak punya ilmu, Kang? Iya. Gitu. Berarti sekarang pertanyaannya, kalau ada orang yang datang ke saya bikin saya kecewa, berarti dia lagi mau datang untuk meningkatkan pengertian saya, mengingatkan saya untuk lebih banyak belajar, bukan untuk benci gitu. Iya. Masya Allah. Berarti kan bagaimana mindset nih? Iya. Bagaimana kita melihat? Saya tuh suka ngejokes gini, Kang. Kalau ada orang yang doa, ya Allah jadikanlah aku orang sabar. Besok pasti ketemu orang nyebelin. Karena itu yang dia minta. Karena dia minta. Dikasih latihannya. Betul. Karena sabar tuh nggak ada di masjid, sabar tuh nggak ada di pengajian, tapi sabar adalah ketika kita ketemu sama orang nyebelin. Betul. Concernnya adalah bagaimana kita mengalami langsung gitu, Kang. Betul. Nah, singkat cerita, dari semua concern apapun yang terjadi, kan nggak mungkin nggak terrecord dalam memori, Kang. Dalam memori tuh nggak bisa hilang. Jadi, how-nya, Kang, saya selalu menspesifikkan dalam bentuk apapun lah, Kang. Saya mempelajari banyak agama misalnya, saya mempelajari banyak kebudayaan, dan saya mempelajari banyak kitab suci, dan semuanya itu inline dengan apapun yang disampaikan oleh Hawkins di dalam buku Letting Go. Iya. Jadi saya merangkum ada 3 aja, Kang. Nah, gimana tuh? Nah, ini supaya simpel ya. Iya. Jadi Akang langsung bisa ngerti satu buku lah gitu. Ini mahal nih teman-teman. Kita nggak usah baca buku, dirangkumin langsung sama Kang Abu. Ya. Nomor 1 yang akan merusak kita untuk tidak letting go adalah merasa memiliki, Kang. Oke. Untuk menyadari bahwa kita adalah tamu yang datang ke sini, dan kita akan, ya kalau pakai perspektif teologis Islam kan ilahi rojiun gitu. Iya. Kita kan cuma tamu, Kang. Iya. Berarti kan sementara ya. Iya. Berarti kesementaraan ini perlu disadari bahwa ya jangan terlalu sibuk nyari sesuatu yang nggak bisa dibawa pulang lah gitu. Sehingga fokusnya jangan-jangan banyak melekat daripada melepaskan. Iya. Dan sumber penderitaan merasa memiliki. Pasti, Kang. Orang yang paling takut kehilangan itu karena dia merasa memiliki. That's it. Makanya semakin merasa memiliki semakin menggenggam. Iya benar. Padahal sistem semesta itu selalu pasti akan lepas, Kang. Suka nggak suka, mau nggak mau, semuanya pasti ada waktunya. Iya. Apapun itu gitu. Nah, jadi nomor 1 kalau saya simpulkan lagi gitu ya dalam perspektif ini, bahwa bagaimana kita belajar untuk tidak merasa memiliki, karena kenapa? Ingat aja, kita adalah tamu nggak pernah punya hak milik. Iya. Dan itu langkah pertama untuk bisa mudah letting go ya. Yes. Nah jadi Kang, apa sih prakteknya kan? Ya. Simpel aja, Kang. Berhenti jadi orang pelit, selesai, Kang. Selesai, Kang. Iya ya. Selesai aja. Ini langsung straight to the point ini. Dia monjok ke intinya. Iya. Karena mau belajar letting go tetap jadi orang pelit. Iya. Wah, udah deh. Artinya pelit itu karena merasa memiliki. Merasa memiliki. Kalau orang nggak merasa memiliki, nggak mungkin dia pelit. Nggak mungkin dia pelit. Ya pelit perspektifnya kan bukan hanya ngasih uang misalnya. Iya. Pelit di sini artinya dia nggak peduli untuk berbuat kebaikan. Iya. Dia nggak mau menolong orang. Dia tidak mau bermanfaat gitu misalnya. Iya. Artinya masa bodoh gitu, Kang. Ya kamu saya gitu. Okay. Concernnya ada di situ. Kenapa? Karena kepelitan yang akan membuat kita akan muter di state yang sama, Kang. Oh iya, menarik nih. Betul. Gitu.
Gitu. Makanya kenapa sih penting untuk kita mau ya Lepas. pakai bahasanya lepas lah. Mungkin kalau pakai bahasa Quran itu bersedekah baik lapang maupun sempit gitu kan. Iya. Kenapa sih bahasanya baik lapang maupun sempit? Karena mau lapang maupun sempit apapun yang kita berikan jangan lupa ada hukum perputaran. Dan perputaran itu yang disebut terima kasih, Kang. Terima Gitu. kasih. That's it. Kalau saya udah nerima jangan lupa ngasih. Iya. Karena kalau kamu nggak ngasih kamu nggak akan nerima lagi gitu. Iya. Punten ya Kang, soal itu saya Kang. Kenapa orang miskin makin miskin? Karena dia pengen nerima terus. Iya. Dia tidak menjalankan hukum semesta yang memberinya kan. Iya. Maka dia akan makin miskin pasti. Padahal dalam keadaan sesempit apapun kita diminta untuk tetap. Betul. Dan kan maksudnya ngasih itu kan bukan hanya materi ya. Iya. Ya kita bisa pakai tenaga. Kita bisa pakai pikiran. Kita bisa pakai waktu gitu. Tapi at least jangan lupa bahwa hukum semesta yang tidak akan pernah hilang adalah pertukaran yang namanya terima kasih. Gitu Kang. Maka kalau di sini teman-teman lagi ada yang kesusahan, lagi ada chaos gitu ya, pokoknya drop. Cara terbaik untuk lepas diri kita dari kesusahan hidup adalah menolong orang lain, Kang. Selesai. Iya. Selesai aja. Kenapa? Karena dengan itu energi perputarannya jalan. Jadi nomor satu, how to letting go adalah stop jadi orang pelit, Kang. Itu stop jadi orang pelit. Nonjok banget itu. Iya. Kita pengen hidup kita berubah tapi pelit. Mana bisa? Bisa. Pengen dapat tapi nggak ngasih gitu. Iya. Sama kayak pengen berbuah tapi nggak nanam gitu Kang. Iya. Apalagi nanam cabai tapi semoga keluar durian nggak bisa lah gitu. Ini kan semua udah dalam strata sistem gitu. Gitu Kang kira-kira. Jadi itu nomor satu. Perasaan memiliki ini bahaya teman-teman yang bikin susah letting go. Oke Kang, apa lagi? Menarik nih. That's attachment ya. Yes, itu attachment. akan masuk ke attachment. Nah, kalau stage 1 udah beres Kang, kita akan masuk ke layer berikutnya. Ini akan lebih mudah untuk ngontrol manas Kang. Oke. Karena pelit itu ngebuat si manas ini jadi gini terus Kang. Orang yang sebelumnya nggak punya Harley, dia tidur nyenyak. Bener. Begitu punya Harley, jam 1 bangun ada nggak? Iya. Jam 3 bangun ada nggak? Waktu parkir aja dipikirin, kegoret nggak? Gitu Kang. Iya. Jadi nggak nyaman hidupnya gitu. Kalau lagi itikaf tuh Kang, orang yang susah tidur yang handphonenya mahal terus dicas itu nggak bisa tidur itu kan. Iya. Mana lihat lagi ada nggak? Makanya Itikaf nggak usah bawa handphone ya. Gitu Kang. Nah, kalau kita udah mulai belajar melepaskan, ada satu poin yang kita masuk ke dalam konteks yang namanya ego Kang. Ego. Maka yang nomor 2 adalah pandai kontrol amarah. Wah ini nggak bisa Kang. Orang pelit itu susah kontrol amarah. Jadi jangan heran kenapa orang pelit itu sumbunya pendek Kang. Itu berkaitan ya? Oh sangat. Berkaitan. Sangat banget Kang. Makanya orang pelit, Kang. Sorry ya Kang ya, mau sehebat apapun ibadahnya, serajin apapun, tapi dia nggak nomor 1 dan nggak nomor 2, dia nggak nyampe ke tujuan gitu. Iya. Karena kita tahu bahwa semua ritual itu adalah menuju kepada jalan spiritual secara esensial kan? Dan outputnya adalah apa? Akhlak dong. Gitu. Nah, jadi nomor 2 itu saya selalu mengatakan bahwa ketika seseorang udah melepaskan kepemilikan, dia akan mulai bisa mengontrol egonya kan. Gitu. Dan mengontrol ego itu adalah menjeda Kang. Jeda. Pause moment. Nah, ada 2 poin di sini Kang. Saya mau bilang dari statement yang pertama dulu. Mungkin teman-teman ini dari pembicaraan ini saya rasa ini yang nggak boleh lupa sih Kang. Karena ini penting ya. Penting banget Kang. Ini penting banget. Apa pentingnya? Manusia tidak pernah punya masalah dengan apapun dan siapapun kecuali sama egonya Kang. Titik. Ini kita perlu highlight. Manusia tidak pernah punya masalah dengan apapun, dengan siapapun kecuali sama egonya. Selesai. Oke. Selesai. Jadi once kita benci sama orang lain, once kita mau apa orang lain, jangan lupa bukan dia yang bermasalah, ego kita. tapi ego kita. Oke. Pertanyaan Kang, ego di luar atau di dalam? Di dalam dong. Betul nggak? Jadi kalau punya masalah, jangan cari jalan keluar, tapi cari jalan ke dalam Kang. Iya. Kita sering sibuk nyari jalan keluar, lupa cari jalan ke dalam. Inner game itu jawabannya. Karena kenapa? Once kita memperbaiki yang di dalam, yang di luar itu pasti proyeksi Kang. Karena yang di luar ini cuma layar aja sih. Iya. Ini proyektornya. Jadi once kita ketemu orang nyebelin, yang nomor 1 diingat adalah apa yang memproyeksikan dia bisa begitu. Iya. Karena itu semua cuma layar gitu. Iya. Jadi once kita sadar bahwa the problem dalam hidup ini adalah ego itu adalah manas itu adalah pikiran, perasaan, emosi. Kita akan tidak mudah menyalahkan orang lain. Apalagi nyalahin Allah gitu Kang. Dikit-dikit Allah menguji gitu. Dia nggak pakai victim, nggak punya mental korban akhirnya. Dia nggak playing victim. Playing victim. Gitu. Dan once dia tidak playing victim, perlahan dia akan menerima Kang. Iya. Itu poinnya. Nah, pertanyaan.
Terus gimana caranya dong? Nah, Caranya adalah sesederhana, Kang. Kita punya jeda dalam mau melakukan apapun. oke. Iya, pause moment tadi ya. Pause momen tadi. Kenapa? Di era media sosial sekarang, di era modern sekarang, tombol pause manusia tuh banyak rusak, Kang. Contoh simpel aja. Menarik nih. Simpel aja, Kang. Mau ngebales WhatsApp, mau ngebales komen, sesimpel diem dulu aja. Oke. Dan mulai ditanyain, ini saya mau ngebales hal baik nggak? Iya. Buruk nggak? Dan ketika kita punya momen itu untuk merenungkan ulang apa yang dilakukan, Kang, itu latihan terbaik untuk letting go. Kebanyakan orang reaktif. Reaktif. Jadi kebanyakan orang itu dikuasai oleh emosinya. Iya, iya. Gitu, Kang. Makanya maaf ya, Kang, kalau kita ngomongin intelligent quotient, kecerdasan intelek, itu cuma 4%, Kang. Iya, iya. Lebih dari 42% itu emosional. Emosi, iya. Ya pinter tapi nyebelin buat apa sih gitu. Betul nggak, Kang? Iya. Karena concern kita adalah kerjasama dalam sosial kan. Dan itu berpengaruh pada nasib hidupnya akhirnya. Pasti. Ya kalau nyebelin siapa yang mau jadi Ya, teman? betul. Gampangannya lah Iya. gitu. Apalagi nanti kita bicara ada energi, ada vibrasi, ada frekuensi. Misalnya. Nah, Hawkins selalu mengatakan itu. Dan yang ketiga, Kang, kita tuh hidup pakai energi. Oke. Jadi saya analogi, saya bikin simpel aja, Kang ya. Ini panjang pisan sih, tapi saya bikin simpel. Let's say kita tidur itu charging, Kang. Oke. Oke. Once kita tidur charging, kalau tidurnya berkualitas itu pasti akan 100% pas bangun. Nah sekarang orang tidur tuh nggak 100%, Kang. Kenapa? Dia tidur dengan masalahnya. Oke. Dia tidur dengan overthinking. Oke. Maka tidurnya nggak berkualitas. Tidurnya nggak berkualitas, asupan makanannya nggak berkualitas. Kenapa? Karena semuanya nggak jadi holistik gitu. Nah, simple adalah ketika bangun tidur katakanlah oke, good quality sleep gitu, dia 100%, Kang. Oke. Kan kita ngapa-ngapain pakai energi ya, Kang? Betul. Even ini handphone nggak diapa-apain, dia tetap turun. Iya. Karena dia punya background Iya. apapun itu. Activity. Activity. Heeh. Oke. Pertanyaan, Kang. Kita sebagai manusia, sebagai makhluk energi, kita perlu sadar bahwa tubuh biologis kita tuh terdiri dari 50 triliun sel, Kang. Oke. Dan satu selnya 1,4 volt. Kita adalah energy being. Berarti mau ngapa-ngapain perlu pakai energi, betul nggak, Kang? Iya. Yes. Nah, teman-teman, saya rasa juga penting untuk mulai menyadari, lihatlah energi diri kita seperti uang, Kang. Oke. Kalau saya cuma punya uang 100 juta lagi, Iya. saya nggak pengen dong menginvestasikan ke corporate yang bodong. Betul. Betul nggak, Kang? Betul. Jadi coba direka-reka ulang, disadari ulang, kalau mau marah kira-kira nggak perlu-perlu amat, nggak usah investasi di marah. Iya, iya. Karena ngebenci orang, marah itu besar banget energinya. Iya. Investment, Kang. Investment. Bukan hanya besar, tapi itu investasi. Investment ya. Dan investasi kemana yang kita tanam, tumbuh nggak, Kang? Tumbuh. That's it. Oh iya ya. Pasti, Kang. Iya, iya. Jadi jangan heran kalau kebencian kita tuh datang selalu jadi respon, karena kita menginvestasikan diri kita di kebencian. Dan dia tumbuh terus. Tumbuh terus. Jadi orang ngeluh, aku tuh nggak pernah bahagia. Iya iyalah, kamu nggak pernah investasi bahagia kok. Karena bahagia pilihan. Iya, iya. Bukan nggak bisa aku tiba-tiba, nggak bisa. Bahagia itu skill. Iya, iya. Kalau saya tidak pernah melatih bahagia, maka saya tidak akan bahagia. Iya, iya. Jadi sadarilah investment energi kita setiap hari. Menarik ya. Investment energi ya. Iya, supaya ketika saya menginvestasikan ke kayaknya nggak harus marah deh. Nggak usah. Ya Sayang udah. itu ya, sayang. Sayang. Tadi menarik tuh, bukan cuma ngebuang, tapi itu Investment, Kang. Iya. Dan mau nggak mau gitu. Nah saya kan melakukan podcast sama Akang investasi. Iya, iya, iya. Dan saya nanya gitu, ini investasi yang bagus nggak? Oke, do it gitu. Iya, Masya Allah. Daripada kita ngomongin orang, Iya, benar. Benar. bener nggak? Ini kita. Karena kita memang fitrahnya sibuk, kalau kita nggak sibuk dalam kebaikan, sibuk dalam kejelekan. Betul. Dan urusan sibuk kan urusan prioritas. Iya. Energi lagi gitu. Energi. Nah jadi balik bahwa once kita bijaksana dalam mengolah energi dan nggak ada orang yang bisa menggantikan pengolahan itu kecuali diri sendiri, Kang. Maka saya selalu mengatakan bahwa perjalanan hidup ini nggak bisa diwakilkan. Once kita tidak mengelola dan tidak mengolah, jangan pernah berharap ada siapapun yang bisa menolong kita. Karena kenapa? Nggak akan ada orang yang bisa sayang sama kita kita sayang sama diri kita sendiri. Iya, iya. Nggak ada lagi, Kang. Iya, iya. Dan ketika kita depend sama di luar diri kita, Iya. Tergantung ya. tergantung kecewa aja. Bener. Gitu, Kang. Dan bocor energi paling besar tuh satu, Kang. Gimana tuh? Menilai, Menghakimi. menghakimi. Menilai orang. Judging tadi. Oh gitu ya. Akan ngelihat Kenapa hujan, bisa gitu? ngelihat hujan, komplain. Ya. Menilai tuh. Iya, iya, iya. Lihat gini, ya. Karena itu dilakukan tanpa sadar.
Oke. Karena kita auto judgment tuh, ngelihat orang beda dikit salah, ngelihat ini komplain, ngelihat ini. Berapa energi yang kita keluarin tanpa sadar kan? Itu bocor energi. Wah Kang, bocor banget kan. Makanya pernah saya rasa bisa dirasain, nggak ngapa-ngapain tapi lemes badan kan. Iya. Karena kenapa? Too much judgment gitu. Ya, dan hari ini kayaknya memang apalagi netizen yang maha benar dengan segala komentarnya. Kerjaannya nilai terus ya. Makanya capek banget tuh ya hidup orang yang suka nilai-nilai begitu tuh. Iya. Dan ya udahlah mereka komen lah ya. Iya. Dan itu konsekuensi sih. Iya. Nah jadi itu yang kedua Kang. Jadi satu nggak pelit. Yang kedua adalah ego. Nah ini Kang, maaf banget ya teman-teman semua. Jangan pernah pengen bisa letting go kalau nggak bisa atau nggak punya skill yang nomor 3 Kang. Betul. Ini kalau saya sebut the highest tools of letting go. Metode yang paling penting dalam, saya rasa bukan hanya letting go tapi kehidupan. Oke. Nomor 3 adalah pandai memaafkan kesalahan orang lain Kang. Wah, selesai Kang. Iya. Udah selesai Kang. Itu nggak punya, udahlah. Apa sih Kang Abu yang bikin orang tuh susah maafin? Sebenarnya apa sih akarnya? Akarnya nggak mau. Nggak mau aja ya? Nggak mau. Dan dia lupa bahwa ketika dia tidak memaafkan, yang dirugikan adalah dirinya sendiri. Jadi kita tuh maafin orang sebenarnya bukan untuk kepentingan dia, untuk kepentingan kita gitu ya. Memaafkanmu bukan berarti kamu layak untuk dimaafkan, tapi aku layak untuk bahagia. Iya. Kata kuncinya di aku Kang. Gitu. Dan kan saya selalu membagi penyakit hati itu dalam beberapa stadium kan. Wah, ada stadiumnya ya? Stadiumnya, iri, benci dulu Deng, benci, ada iri. Iya. Nah, ini udah 2 nih stadium. Kasat ya? Nah, ini dengki nih. Ini udah 3 nih. Oke. Nomor 4 paling bahaya, stadium 4 namanya dendam Kang. Oke. Itu 4 penyakit tuh stadium tuh ya? Kalau udah dendam Kang, itu jadi orang yang paling bodoh. Kenapa? Karena dia tiap hari minum racun, tapi yang berharap mati orang yang dia dendam. Yang dia dendamin mah pergi main, tasnya baru, ya postingan asik-asik terus. Yang ngedendamin, bete terus Kang gitu. Dan makanya bodoh banget jadi orang dendam. Dan banyak orang lupa ketika dia melakukan 4 stadium ini, yang pertama dirugikan bukan orang lain tapi dirinya sendiri gitu. Akang benci, saya benci. Nomor 1 yang paling merespon siapa? Tubuh. Iya benar. Marah 5 menit, imun tubuh kita off 6 jam. Gimana? Marah 5 menit, semua kekebalan tubuh mati. Dan yang keluar adalah kortisol misalnya, adrenalin misalnya. Dan itu kan membuat chemistry tubuh kita jadi nggak homeostasis gitu, nggak seimbang gitu. Itu marah loh Kang. Iya. Apalagi naik ke benci, dengki, dendam, dan tiap hari kita menyumbangkan hormon-hormon mematikan gitu. Iya. Jadi zolim nggak sama diri sendiri? Pasti. Iya. Dan kita lupa bahwa ketika kita benci sama siapapun, yang paling kita sakiti, yang paling kita bunuh, itu adalah diri sendiri gitu. Iya. Atau jadi gimana Kang latihannya supaya pandai maafin tuh? Latihan sederhananya gimana tuh Kang Abu? Jangan pelit dulu nomor 1 kan tadi berkaitan tuh ya? Iya benar. Karena nggak bisa langsung maafin kan? Iya benar. Nggak bisa. Sebenarnya nanti ada 4, 5, 6, 7 sih. Iya. Cuman kayaknya 3 dulu lah ya. Gitu sebagai icip-icip. Nah kita bikin lagi. Ngomongin gini nggak bisa sekali kan? Iya. Tapi anyway, ya saya rasa once kita banyak komplain tentang hal, karena gini Kang. Kalau kita tidak letting go sesuatu, kita akan ketemu masalah yang sama, cuman tempatnya beda, orangnya beda. Selesai. Jadi kayak remedial gitu ya? Remedial. Iya benar sih. Kalau kuliah nilainya D atau E, ya sorry itu saya ngulang. Iya. Mata kuliahnya sama, ujiannya sama. Iya. D lagi E lagi, sama. Diulang lagi. Iya. Pertanyaannya mau sampai kapan? Nah itulah yang tadi saya cerita. Orang yang serius belajar begini, itu kebanyakan dipanggil oleh penderitaan Kang. Makanya Rumi selalu mengatakan bahwa luka adalah tempat cahaya masuk. Wah, ini dia. Karena kalau kamu tidak pernah terluka, ya nggak akan ada cahaya yang masuk. Iya benar. Sehingga kalau kita mulai melihat sudut pandang masalah ini sebagai jalannya masuk cahaya, kita akan melihat masalah bukan hal yang buruk. Orang tuh lupa Kang, masalah itu dari movere kan, masalah itu dari problem, pro and balance, bergerak maju gitu loh Kang. Jadi masalah datang supaya kita maju sebenarnya. Iya. Akang kalau nggak ada masalah nggak akan ada podcast ini. Betul. Akang kalau nggak ada masalah nggak akan jadi coach. Iya. Betul nggak Kang? Iya. Sehingga kalau kita melihat masalah sebagai jalan untuk maju, kita sadar bahwa ini adalah jalan untuk aku bisa lebih move on gitu, untuk menjadi the best version my life gitu. Gitu Kang. Masya Allah. Teman-teman seneng banget nih sama bahasan kali ini ya.
Semoga juga teman-teman demikian. Ini inner game banget nih. Inner game banget nih. Daging banget ya tentang 3 tadi penyakit tadi. Mudah-mudahan ya kita bisa terus berproses ya Kang Abu ya. Pelan-pelan lah ya. Pelan-pelan kita bareng-bareng. Cuman gini Kang, saya juga sama teman-teman ya. Saya ngomong banyak karena apa yang udah saya research sih. Jadi saya ngomong banyak ya, maaf ya karena ini memang banyak gitu. Banyak orang katakanlah gini Kang. Ketika dia, jangan lupa ya, bahwa kesehatan tubuh memengaruhi kesehatan mental, mental pun demikian. Oke. Let's say kita perlu olahraga Kang. Oh iya. Let's say ya. Dan ketika orang banyak research olahraga, dia nyari kayaknya yoga nggak cocok, kayaknya ini nggak cocok, udah. Sama nyari metode, nyari masalah. Kayaknya Kang Sony nggak cocok, kayak ini nggak cocok. Saking dia banyak researchnya, jadi dia nggak ngerjain apa-apa Kang. Jadi pertanyaannya sekarang ini sering banget. Terus jalan apa yang paling terbaik? Apa? Let's say kita pakai analogi olahraga aja ya. Iya. Saya selalu mengatakan gini Kang. Terus olahraga apa sih yang terbaik? Udahlah nggak usah banyak nanya. Olahraga yang disempatkan titik Kang. Terus kalau sekarang ada nanya, gimana cara masalah aku selesai? Udahlah nggak usah cara banyak research dan lain-lain. Kerjain dulu aja. Iya. Sempetin dulu untuk latihan itu semua. Iya. Dan karena ketika kita terlalu banyak nyari tahu apa, akhirnya kita lupa bahwa kita tidak menjalankan, tapi kita pusing dengan metodenya gitu. Kadang-kadang kita udah belajar banyak teori, terus masih nanya, apa yang harus aku lakukan? Jadi apa yang harus aku lakukan? Dan orang sembuh kalau seminar doang Kang. Pulang seminar sakit lagi gitu. Kenapa? Karena nggak diaplikasiin masalahnya gitu. Iya. Itu sih poinnya Kang. Masya Allah. Kang Abu hatur nuhun pisan ini. Nuhun pisan Kang. Senang banget ya dapat. Mudah-mudahan jadi good teaser Kang. Masya Allah. Nah, saya terima kasih. Kita bikin lagi kapan-kapan Kang Abu ya. Dengan senang hati. Nih Kang Sony lagi mampir ke kantor saya jauh-jauh luar biasa. Masya Allah. Dan satu hal yang sangat terenyuh ke saya bahwa Kang Sony bilang adab adalah bagaimana mendatangi orangnya. Jadi Kang Sony datengin saya untuk mau belajar, coba tepuk tangan buat Kang. Masya Allah. Luar biasa Kang, nuhun pisan Kang. Sami-sami Kang Abu. Mungkin sebagai penutup Kang, antum lagi ada project apa yang bisa diceritain ke audiens? Oke. Tadi ada lagi bangun komunitas katanya Ruang Cerdas. Ya. Jadi teman-teman, saya sangat concern dengan kesadaran. Iya. Dan saya rasa kesadaran ini penting untuk kita bina sejak usia agak dini Kang. Jadi kalau sekarang yang nonton ini terus yang pengen belajar tuh rata-rata 40-50 gitu Kang. Iya. Gitu ya. Peserta-peserta yang udah mulai awake itu kan di usia 40-50 gitu. Iya benar. Saya tuh punya mimpi bahwa coba aja kalau yang kesadaran kayak gini udah mulai dipelajari dari umur 15 tahun gitu. Benar. Nah, gimana caranya? Berarti kita harus mupuk dari 0 sampai 7. Kan kita juga nggak mungkin ngomong sama anak-anak. Anak-anak gimana cara ngomongnya ya? Nah, gimana tuh Kang? Usia 0 sampai 7 adalah golden age Kang. Di mana critical thinking belum hadir dan semua obrolan figur otoritas akan diinstal sama si anak. Iya. Siapa yang paling dekat sama anak? 2, guru dan orang tua. Yes. Nah, maka saya menyediakan ruang cerdas Kang. Cerdas itu singkatan dari cerah dan sadar. Oh. Saya lagi banyak ngumpulin guru-guru, orang tua yang concern terhadap pendidikan untuk membangun pendidikan dengan karakter. Di situ ada budi pekerti dengan kesadaran yang dimana saya rasa bagaimana anak mau berubah kalau orang tua sama gurunya nggak berubah gitu. Karena saya selalu mengulang-ulang gini Kang, nggak ada orang yang berubah karena wejangan, tapi orang berubah karena diberikan contoh. Iya. Ketika ibunya ngomong kamu jangan marah-marah nak, ngomong jangan marah-marah sambil marah-marah ya sama anaknya, anaknya nggak akan ikut berubah gitu. Nah artinya community ini yang sedang saya build Kang, kita punya acara Ruang Cerdas setiap hari Minggu jam 7:30 di Zoom. Oke. Nah, dan dalam sekitar 1 bulan 2 bulan ke depan kita lagi mau ngumpulin dulu. Kita pengen ngobrol dulu tentang apa sih problem di lapangan, bagaimana pengalaman guru A, guru B, guru C, which is ini kita udah ada 3 pertemuan dan saya lagi melakukan seeding information yang mudah-mudahan dengan informasi ini kita bisa terkoneksi at least orang tua dan guru-guru yang berkesadaran untuk mewujudkan anak-anak yang berkesadaran Kang. Oh, Masya Allah. Jadi kalau mau gabung gimana Kang? Kalau mau gabung nanti bisa cek di TikTok saya atau di Instagram saya, informasinya selalu ada di situ. Siap, Masya Allah. Teman-teman jangan lupa follow ya. Jangan lupa ikuti nih Abu Marlo, Masya Allah. Kang Abu hatur nuhun pisan. Nuhun pisan, Kang Sony. Ganggu waktunya malam-malam. Wah, saya senang hati. Dengan senang hati saya bahagia banget ngobrol. Kang Sony hadir ke sini. Seorang coach yang luar biasa mau mendatangi saya itu luar biasa dan saya belajar kehambelannya Kang Sony untuk belajar di sini dan saya yang justru banyak mengucapkan hatur nuhun Kang. Hatur nuhun pisan, Kang Abu. Mudah-mudahan kita bisa bikin episode selanjutnya ya dengan Kang Abu Marlo ya. Teman-teman sekalian terima kasih banyak yang sudah nyimak. Mudah-mudahan juga terinspirasi, dapat insight. Dan kita ketemu di seri video yang lain tetap di Inner Game Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.